Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada pertanyaan dari salah seorang saudara kita di akun TikTok saya ya. Jadi saya bikin video panjang aja lah, karena nanti jawabannya bakalan panjang ini. Bang, gimana cara rilis yang benar? Mengapa ketika saya menembak selalu tidak tepat sasaran dan anak panah saya tidak stabil gitu? Pertama tentang bagaimana cara rilis yang benar. Rilis adalah pelepasan ya secara arti. Saya pribadi teman-teman tidak akan berbicara tentang benar salahnya rilis. Karena ketika kita berbicara benar atau salah, saya selalu tidak nyaman. Karena ketika kita bicara benar, maka otomatis yang lain daripada itu menjadi salah. Dan seringkali ini menjadi kritik dan saran yang tidak tepat saja. Seringkali ketika kita melihat seseorang memanah, kemudian langsung kita kritik. Oh, ini rilisnya salah, ini nggak boleh begini, itu nggak boleh begitu gitu. Jadi saya tidak termasuk tipe orang yang senang membahas benar salah kecuali dalam ranah safety atau keselamatan, kurang lebih begitu. Tapi untuk perkara di sini kita akan berbicara baik dan terbaik saja sebenarnya. Dan baik dan terbaik ini konsepnya tentu sangat-sangat relatif. Bagi si A bisa begini, bagi si B bisa begitu dan sebagainya. Inti daripada rilis yang baik adalah konsistensi sebenarnya teman-teman. Konsistensi melakukan rilis yang sama di setiap tembakan. Itu adalah inti daripada rilis yang baik. Ada beberapa pola rilis yang buruk sebenarnya. Tapi ketika dilakukan dengan konsisten juga tidak akan terlalu buruk hasilnya. Misal kita contoh, ada istilahnya plucking release. Apa itu plucking release? Ketika misalkan ini posisi anchor, ketika kita pelepasan, tangan kita terlempar ke sini atau terlempar ke sini, atau terlempar ke situ. Itu namanya plucking release. Sementara release yang lebih baiknya sebenarnya kan satu garis lurus ke belakang seperti ini. Tidak terlempar kemana-mana. Tapi plucking release ini sendiri jika dilakukan secara konsisten, sebenarnya juga tidak terlalu buruk. Saya termasuk seorang pemanah yang susah sekali sebenarnya mengubah plucking release ini. Jadi release saya sering terjadi plucking seperti itu. Tapi jika dilakukan dengan konsisten, sekali lagi, juga tidak terlalu buruk hasilnya. Kemudian ada creeping release. Apa itu creeping? Ketika kita sampai anchor di sini, sepersekian detik ketika rilis, tangan ini ketarik ke depan. Gitulah. Itu creeping release. Itu juga release yang kurang baik sebenarnya. Tapi jika dilakukan dengan konsisten, juga hasilnya tidak terlalu buruk. Jadi kata kunci sebenarnya itu adalah konsistensi rilis. Jadi ketika kita berbicara rilis, ya yang terbaik itu yang konsisten. Walaupun sebaiknya tentu plucking tadi dihindari, creeping tentu dihindari, dan sebagainya. Hal-hal yang kurang baik dalam rilis sebaiknya tentu dihindari. Tapi yang paling utama adalah konsistensi terhadap teknik rilis itu sendiri. Yang kedua adalah mengapa ketika saya menembak selalu tidak tepat sasaran. Yang pertama, ada dua faktor yang menentukan tepat sasaran kita ketika menembak. Yang pertama faktor peralatan, yang kedua faktor si pemanah. Faktor peralatan harus kita cek terlebih dahulu. Busur kita cek terlebih dahulu. Akurasinya bagaimana. Anak panah kita cek terlebih dahulu. Jika kita punya satu lusin anak panah, cek semuanya. Beratnya seragam enggak? Spine-nya seragam enggak? Panjangnya seragam enggak? FOC-nya seragam enggak? Tingkat kelurusannya seragam enggak? Nah, kita mesti cek ini satu persatu terlebih dahulu. Beratnya bisa ditimbang, spine-nya bisa dilakukan dengan spine tester, FOC-nya bisa diukur dengan rumus FOC, kemudian panjangnya bisa kita ukur dengan meteran atau penggaris. Ukur semuanya terlebih dahulu. Tingkat kelurusannya juga bagaimana? Tingkat kelurusan poin, tingkat kelurusan shaft, dan tingkat kelurusan knock. Cek semuanya terlebih dahulu. Jadi jika di peralatan ini sudah kita cek dan semuanya bagus, spine-nya seragam, beratnya seragam, FOC-nya seragam, tingkat kelurusan bagus, poin bagus, lurus, knock juga lurus, maka kita cek form kita sebagai pemanah. Jangan-jangan form kita yang berubah-ubah. Balik lagi, ini soal konsistensi teman-teman. Ketika tembakan kita nyebar kemana-mana, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke atas, kadang ke bawah, pasti ada satu yang berbeda dari setiap tembakan itu. Entah anak panahnya berbeda, entah rilis kita yang berbeda, entah genggaman kita yang berbeda, entah posisi anchor kita yang berbeda, entah aiming kita yang berbeda. Ketika tembakan kita satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah, pasti ada yang berbeda di sana. Karena mustahil tembakan kita kacau kemana-mana jika semuanya seragam.
anak panah seragam, jarak tembak seragam, panjang tarikan seragam, pola genggam kita seragam, anchor kita seragam, cara rilis kita seragam, mustahil hasil tembakan kita kemana-mana. Jadi ketika tidak tepat sasaran, pasti ada yang berbeda di situ. Entah anak panahnya, entah elevasi kita, entah posisi anchor kita, entah cara rilis kita. Mungkin yang tadi ada creeping, yang ini nggak ada creeping, itu akan berbeda hasil daripada tembakan kita. Itu di antara faktor yang menyebabkan tidak tepatnya sasaran kita ketika memanah. Dan berikutnya adalah anak panah saya tidak stabil. Anak panah tidak stabil ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama tentu dari kondisi fisik anak panah itu sendiri. Dari segi kelurusan, anggaplah kita bicara kelurusan. 3 kelurusan yang harus diperhatikan. Kelurusan pemasangan poin, kelurusan shaft, dan kelurusan posisi knock. Ini mesti dicek terlebih dahulu, yang pertama. Kemudian adalah spine anak panah terhadap berat tarikan busur sepanjang tarikan kita. Jika si spine ini cocok dengan busur, maka dengan teknik yang buruk sekalipun, anak panah kemungkinan akan terbang lurus ke depan. Jadi jika spine-nya cocok dengan berat tarikan busur kita, dengan form yang buruk sekalipun, kemungkinan anak panah akan ditembakkan lurus ke depan. Karena the archer's paradox effect akan terjadi secara sempurna jika spine-nya cocok dengan berat tarikan busur kita. Itu mesti dicek. Yang berikutnya adalah kemungkinan itu disebabkan oleh spine yang terlalu kaku dari berat tarikan busur atau spine yang terlalu lentur dari tarikan busur. Kalau spine yang terlalu kaku dan spine yang terlalu lentur ini bisa diperbaiki dengan form sebenarnya. Kalau spine-nya terlalu kaku agar anak panah tidak geol-geol ketika ditembakkan, itu bisa dengan menambah erat di genggaman. Atau kalau di dalam mazhab itu bisa diubah genggamannya Imam Ishaq. Kemudian bisa ditambahkan katra ketika rilis atau mukhtalas ketika rilis. Itu juga bisa meminimalisir ero yang geol-geol ketika rilis. Kalau anak panah terlalu lentur terhadap berat tarikan busur, itu bisa genggaman yang sedikit diloskan. Jadi jangan dikuatkan genggamannya, tapi sedikit diloskan. Itu juga bisa menyebabkan anak panah yang harusnya geol-geol akan sedikit lebih lurus ditembakkan ketika kita melakukan rilis. Itu kurang lebih yang menyebabkan anak panah geol-geol tadi. Cek lurusannya secara fisik terlebih dahulu. Jika semuanya oke, maka faktor lainnya adalah spine yang tidak cocok dengan si busur. Spine yang tidak cocok itu bisa diakali dengan teknik kita. Kalau terlalu kaku bisa dengan menambah erat genggaman atau melakukan mukhtalas dan katra ketika rilis. Kalau terlalu lentur bisa dilakukan dengan loose grip lah. Tidak terlalu menggenggam erat pada busur kita. Dan itu yang harus dilakukan oleh seorang pemanah. Jadi jangan sampai nggak tahu nih. Spine-nya bagaimana? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak bisa jawab kalau gitu. Kenapa kena sasaran? Berat anak panahnya berapa? Ya, saya nggak tahu juga, nggak bisa juga dijawab. Jadi faktor penentu tepat sasaran kita itu kan bukan hanya membidik saja, nggak keseluruhannya. Jadi teman-teman boleh cek terlebih dahulu jika tentang 3 pertanyaan tadi. Mulai dari rilis yang benar tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian tidak tepat sasaran itu faktornya ada 2. Dari segi peralatan cek keseluruhannya dulu. Yang kedua dari sisi si pemanah. Kalau sisi si pemanah itu teman-teman bisa bantu cekkan dengan coach atau pelatih. Atau boleh direkam ketika kita bermain lalu cek sendiri. Apakah ada form kita yang berbeda mulai dari posisi awal setup sampai posisi rilis. Dicek sendiri, itu nanti kelihatan. Itu di antara form pribadi yang harus dicek terhadap tepat tidaknya sasaran. Kemudian tentang anak panah yang geol-geol, itu cek kelurusannya terlebih dahulu. Mulai dari kelurusan poin, kelurusan shaft, dan kelurusan knock. Setelah kelurusan dirasa benar, maka tetap terjadi geol-geol. Ada kemungkinan spine-nya terlalu kaku terhadap busur atau spine-nya terlalu lentur terhadap busur. Dan spine yang terlalu kaku terhadap busur itu bisa diakali dengan genggaman yang dikuatkan atau merubah ke genggaman Imam Ishaq atau melakukan katra atau mukhtalas ketika rilis. Sementara ketika spine-nya terlalu lentur bisa dengan melonggarkan genggaman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terhadap jawaban ini, kenapa saya bikin video yang panjang seperti ini, karena pertanyaannya juga ada 3 ya, jadi saya nggak bisa bikin video short. Tadi niatnya mau bikin short aja, tapi setelah dibikin ternyata butuh bermenit-menit ternyata untuk menjawab 3 pertanyaan ini kurang lebih. Itu kurang lebih sependek ingatan saya saja, nanti kalau ada yang kurang bisa kita sama-sama tambahkan, karena saya nggak saya tulis-tulis terlebih dahulu, tapi sependek ingatan saya saja. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.